Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan aku M360 Channel. Seperti biasa Wak ya, M360 Channel ialah sebuah channel yang menceritakan sebuah cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, sebelum aku menceritakan kembali cerita horor storyku Wak, jangan lupa Wak, like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya, biar semua Wak bisa melihat video-video terupdate dari M360 Channel. Malam ini Wak, aku akan bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang ku beri sebuah judul Arwah Nenek Gentayangan di Gubuk Angker Kebun Kelapa Sawit. Inilah ceritanya Wak. Cerita diawali saat seperti biasa Wak ya, aku dan ketiga temanku kembali berpetualang dengan bersepeda BMX. Nah, kami berempat berencana akan menuju sebuah kota yang namanya Kota Batu di daerah kampung kami Wak. Walaupun sebenarnya tidak jauh dari tempat tinggal kami. Jarak dari kampungku ke Kota Batu itu hanya berjarak sekitar 1,5 jam saja. Sebenarnya kami ke Kota Batu ini Wak berencana ingin menonton sebuah acara. Seperti biasa kalau di tempat kami atau di kampung kami Wak ada orang yang mempunyai hajatan, pasti malamnya adalah mengadakan suatu hiburan, yaitu kibotan bahasa kami Wak ya, atau bahasa lainnya itu organ tunggal. Jadi Wak, namanya anak kampung atau orang kampung, adanya organ tunggal ataupun kibotan itu pasti banyak nonton Wak. Walaupun rumahnya jauh di ujung sana, ketika dengar ada keyboard di kampung sana, pasti dikunjungi, dilihatnya atau didatanginya. Apalagi Wak, kalau keyboardnya ini dibilang keyboard bongkar. Nah, itu terkenal Wak di kampung kami, keyboard bongkar. Karena bahaya Wak ya, keyboard bongkar ini. Untuk anak-anak nggak boleh nonton Wak, karena keyboard bongkar ini keyboard seronok Wak. Jadi Wak, aku dan ketiga temanku seperti biasa, ada Judin, Ahyar, dan Dedi. Kami habis sekolah tua kan mandi sungai. Nah, mandi sungai, lalu kami berburu ayam hutan. Setelah berburu ayam hutan, kami beri makan kepada buaya ternak kami, yaitu bernama Krok. Nah, biasa kalau kami mandi-mandi teringat Krok, maka kami cari makan dulu untuk makanan Krok. Setelah kami ayam dapat, baru kami panggil Krok. Kami bermain dengan buaya Krok ini Wak. Jadi kami mandi bersama, kadang guling-gulingan bersama dengan buaya Krok ini. Setelah selesai Wak, kan buaya Krok ini kami suruh pergi Wak. Nah, jadi tinggal kamilah berencana duduk-duduk bercerita nih Wak ya. Di Ahyar bilang gini Wak, "Weh, ada kibotan weh nanti malam weh." "Di mana?" Itulah kata si Judin kan. "Di sana weh, daerah Kota Batu. Nonton ya Cil." Ngajak aku orang nih Wak ya kan. "Oh gampang, nanti kita tip malam. Jam berapa Yar?" "Biasalah, bisa asar atau habis isya Cil." "Ya udah, mana kita kumpul?" "Biasa di sana ya, depan aja kita kumpul." Nah, setelah itu kami pun berkumpul Wak. Setelah aku berpermisi sama Bu Rambi dan Pak Rambi untuk menonton keyboard. Nah, awalnya Bu Rambi ragu Wak, karena kebiasaan aku itu kalau permisi membilang kalau ke lokasi A pasti nanti jadinya ke lokasi B. Jadi awalnya Bu Rambi ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Kami pun berkumpul di depan Wak ya, di komplek Sopindo dekat rumah Ahyar. Nah, setelah berkumpul, kami kembali mengecek sepeda kami. Seperti biasa kalau melakukan perjalanan jauh untuk berpetualang di daerah lain Wak, kami cek dulu sepeda. Setelah itu kami berangkat. Nah, dengan berbekalan yang sangat sederhana, namanya anak Wak ya. Anak-anak itu kan botol minum dah jadi sama uang. Zaman aku itu Wak, uang 10.000 udah banyak kali Wak tuh bawa
uang jajan 10.000. Kami pun berangkat melalui dari jalan dalam, Pak. Maksudku jalan dalam nih, kami tidak melalui jalan lintas Sumatera atau jalan raya. Karena kalau kami lewati jalan raya itu sangat berbahaya, karena kalau di malam hari jalan raya atau jalan lintas Sumatera itu bus-bus itu, Pak, udah kayak setan lajunya, Pak. Maka kami terbiasa dengan jalan-jalan dari kebun kelapa sawit. Setelah itu kami sampai, Pak, ya kan. Nontonlah kami dengan riang gembira dengan alunan musik yang macam-macam, Pak. Ada dangdut, DJ, macam, Pak. Dangdut koplo di DJ gitu kan. Gak terasa malam pun larut, Pak ya. Kami tidak terasa sampai malam menonton sehingga sampai sekitar setengah 12 malam. Judin pun bilang, Pak, "Weh, pulang ya, weh, udah malam ini, weh." Gitulah katanya. "Ya udahlah, kita dari dalam aja ya." "Oke," katanya. Nah, kami pun dari dalam, Pak, dari Kota Batu. Nah, dari perjalanan kami di acara Kibotan tadi masuki ke blok 15, itu sudah tidak ada perumahan, Pak, atau tidak ada pemukiman. Tapi kami tetap nekat karena kami suka bertualang. Kami memasuki perkebunan kelapa sawit sampai ke blok 20. Di situ kami berhenti, Pak. Karena kami melihat ada sebuah gubuk di tengah kebun kelapa sawit. Walaupun, Pak, di kampung kami gubuk-gubuk ini biasa didirikan untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit, tapi hanya untuk menjaga tidak ditempati sampai malam hari. Aku bilanglah sama kawan, "Weh, tengok gubuk itu, weh. Punya siapa, weh?" "Nggak tahu lah, Cil, gimana ini?" Ini kan, "Udah pulang aja yuk," kata Judin. Aku bilang, "Bentar lu, kau tengok nih, tengok." Aku bilang gitulah makan kawan. Ayar pun bilang, "Weh, tengok, weh, tengok, weh." Tahu, Wak, apa yang kulihat dan Ayar lihat, Wak, di gubuk itu? Seperti kami melihat ada kepulan asap, Wak, keluar dari belakang rumah atau gubuk di kebun kelapa sawit ini. Kepulan asap itu, Wak, seperti orang kayak membakar sampah. Nah, kami pun penasaran, Wak. Ku bilang lah sama teman-teman ini, "Weh, tengok dulu, weh. Mana tahu ada wak-wak situ yang muni kan." "Yuk." "Janganlah, Cil," kata Judin. Judin ini orangnya kan takut. Tapi Akhir bilang, "Ayo, ayo." Dede pun, "Ayo, ayo berak ya." Tuh Judin tinggal. Gitulah. "Janganlah, weh," kata Judin. Kami pun menuju ke gubuk yang ada di kebun kelapa sawit di blok 20. Dengan santai dan nekat kami pun sampai di pintu gubuk. Kami taruhlah sepeda di depan rumahnya, Wak. Di depan gubuk ini, Wak, ya. Di sini kami herannya, Wak, sebelum kami selesai masuk ke depan pintu gubuk ini, Wak, tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka dengan sendiri, Wak. Walaupun suara pintu itu agak mendesit, tapi seperti ada yang membuka dari dalam. Bilanglah, "Weh, terbuka dulu pintunya nih, weh, terbuka, weh." "Tenang, Cil, tenang, jangan dulu," kata Ayar kan. Dia bilang, "Sabar, weh, sabar." Sementara Judin sudah tidak bisa lagi berkata-kata karena dia mempunyai suatu firasat yang buruk tentang malam ini. "Udah, weh, pulang aja, weh. Pulanglah, weh," kata si Judin. Tapi tidak dengan aku, Wak. Aku penasaran dan aku nekat ingin masuk ke dalam gubuk yang ada di kebun kelapa sawit ini, Wak. Aku bilang sama kan, "Kalau kalian nggak mau, ya udah pulang kalian. Aku mau tengok siapa yang bakar sampah itu kok menggepul dan siapa yang buka pintu ini." Akhirnya teman-teman pun ikut, Wak, ya kan. "Udahlah, Cil, ayolah." Kami pun, Wak, secara pelan dan perlahan, langkah kaki kami, Wak, secara halus menginjak dan memasuki gubuk yang ada di kebun kelapa sawit ini, Wak. Lalu, Wak, kami tercengang. Isi gubuknya itu, Wak, masih lengkap. Ada foto-foto yang tertempel di dinding, ada kursi, ada meja,
Bahkan ada amben atau tempat tidur, Wak. Meskipun terbuat dari kayu yang tidak wajar lagi, yang sudah berdebu dan mulai reot. Di sini yang aku herannya, Wak, ada sebuah boneka yang terletak di tempat tidur atau di amben dengan kepalanya diikat oleh tali berwarna merah. Aku bilanglah sama kawan-kawan, weh, boneka weh, ada talinya tapi di lehernya diikat ketat itu warna merah. Aku coba mau mengambil, Wak, tapi tanganku ditahan oleh Dedi. Jangan, Cil, kau entah apa-apa, nanti terjadi apa-apa di sini, bukan punya kita ini. Bilanglah, udahlah, tenang aja, aku bilang. Aku pun nekat, Wak. Ku ambil boneka yang seperti kayak boneka wanita itu, Wak, dengan rambut masih ada rambutnya, matanya yang bisa kelip gitu, Wak. Bisa berkedip-kedip gitu maksudnya, Wak. Tapi yang aku herannya, Wak, kenapa diikat lehernya dengan tali merah ya? Nah, mau ku buka, Wak, datang Dedi bilang, jangan, Cil, udah biar aja, taruh Cil, pulang kita, yuk pulang. Wak bisa bayangi, Wak, 4 anak kecil yang masih SMP, jam 12 malam, keluyuran di gubuk kosong di tengah kebun kelapa sawit. Kami pun terakhir gini, Wak, ya kan, udahlah kita tengok dulu aja. Aku pun berkata begitu, Wak, terakhir. Kuletakkan boneka itu, kami mengelilingi isi dalam gubuk ini, Wak. Nah, ketika kami ingin keluar, Wak, dari pintu ke depan itu kan, nah, dari pintu belakang itu kunci ternyata, Wak, digembok. Walaupun gemboknya udah karat, jadi kami mau balik pulang atau keluar dari pintu depan. Tiba-tiba, Wak, tahu, Wak, apa yang terjadi? Judin kaget dan menjerit. Weh, tengok weh. Weh, tengok weh. Kursinya goyang sendiri. Kami bertiga pun cengang, Wak. Ya kan? Kami tengok nih, Wak. Loh, kursi yang tadinya diam bergerak dengan sendirinya, Wak. Nah, kami pun terdiam dan tercengang, Wak, berempat. Sementara Judin dengan saking takutnya sudah sembunyi di belakang Dedi. Ayar pun bilang, ayo, pelan-pelan. Kami pun berjalan pelan-pelan untuk keluar dari gubuk ini. Tapi aku penasaran, Wak. Aku nekat, Wak, dengan sendirinya. Ku dekati kursi yang sedang bergoyang ini tadi. Ku peganglah kursi, gagang kursi atau tangan kursi itu. Awalnya masih bergoyang, Wak. Aku heran loh, seperti ada yang menggerakkan. Ku tahan, Wak. Ternyata kuat. Lama-lama kursi itu pun berhenti. Keanehan-keanehan dan keganjilan ini belum sampai di sini aja, Wak. Masih ada lagi. Nah, setelah kursi tadi berhenti, Wak, kan, kami pun mau keluar. Saat kami keluar, Wak, mau keluar dari pintu rumah atau gubuk ini tadi, Wak, tiba-tiba muncul sesosok nenek dengan baju compang-camping yang warnanya tidak lagi berbentuk warna, sangat kusam, lusuh dan kumal. Lalu, Wak, rambutnya itu tidak tersisir dengan rapi atau acak-acakan, Wak. Kami berempat kaget sampai kami melompat ke belakang, Wak. Kenapa tiba-tiba ada nenek-nenek sudah berdiri depan pintu. Tatapan matanya tajam, warna putih terang. Bibirnya itu sudah kering putih pucat. Nah, yang menakutkannya lagi, Wak, bau busuk yang kami hirup itu berasal dari tubuh nenek ini. Bau busuk ini, Wak, sangat menyengat di hidung kami, sampai kami tidak tahan untuk menutup hidung kami. Judin pun sudah hampir tidak tahan lagi dengan ketakutannya. Dia megangi Dedi dari belakang, saking takut melihat nenek ini. Aku dan Hayar di depan. Ku bilang, weh, cemana nih, weh? Lari kita kencang. Hayar berkata gini, Wak, jangan, biar dulu ya, baunya, Cil, kayak bau apa nih, bau busuk nih. Diam kau, kata Dedi.
Kami mundur belahan-belahan sampai kami mundur sampai di tempat tidur atau amben itu tadi. Sementara nenek tadi masih berdiri tegak di depan pintu masuk. Diam, kaku, tanpa bicara, hanya melihat dan memandang kami dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Wak. Karena matanya putih semua, tidak ada hitamnya, dengan bibir kering yang pucat. Wak bisa bayangi, kita berpetualang, kita melihat gubuk tua yang ada di kebun kelapa sawit di jam 12 malam, di tengah malam. Dengan kejadian kita ditemui atau dijumpai di penampakan seorang nenek yang berpakaian kusam dan lusuh dengan tatapan yang sangat mengerikan. Matanya putih tanpa ada hitam. Ya, nggak berapa lama Dedi punya inisiatif, Wak. Dibisikinlah ke kuping kami, "Weh, baca surat Anas 7 kali, weh," katanya dalam suara pelan dan berbisik ke kuping kami, Wak. Kami pun kompak, Wak, membaca surat Anas sebanyak 7 kali, kecuali Judin membaca dengan gemetar ketakutan. Nggak berapa lama kami membaca surat Anas 7 kali, Wak. Tiba-tiba nenek yang berdiri di depan pintu itu menghilang begitu saja, Wak. Tapi, Wak, bau busuk yang menyengat masih kami hirup dan kami rasakan. Aroma dan baunya masih menusuk, bahkan kayak seperti menyucuk-nyucuk lubang hidung kami, Wak. Saking bau busuk yang menyengat. Dengan segera sambil menutup hidung, kami pun berlari keluar dari gubuk angker yang ada di kebun kelapa sawit ini. Kami berhasil keluar dari gubuk ini, Wak. Dengan alhamdulillah kami bernapas lega, bisa bernapas kembali setelah hidung kami tidak lagi mencium bau busuk yang sangat menyengat di dalam gubuk ini. Tapi, Wak, yang aku heran, Wak, ketika kami sudah keluar, kami melihat dari atap bumbungan asap putih masih terus keluar dari belakang rumah. Inilah yang membuat aku penasaran, Wak. Ku bilang sama teman-teman, Wak, "Weh, kita tengok belakang, weh. Nanti ada yang kebakaran ini." Ku bilang gitulah, weh. "Apa, Wak?" sama teman-teman. "Janganlah, Cil, udah pulanglah kita, pulanglah," kata si Judin. Tapi aku nekat, aku mencoba aku lihat sendiri, Wak, ke belakang. Ya, namanya teman-teman, Wak, ya, nggak mana mungkin kawannya satu sendiri bergerak, yang lain diam. Mereka pun bertiga ikut melihat ke belakang, mengikutiku dari belakangku. Sampai di belakang, Wak, aku dan ketiga temanku kembali tercengang dan sangat kaget. Karena asap yang mengepul dari belakang gubuk tadi berasal yang sangat aneh, Wak. Karena tidak ada sesuatu yang terbakar atau sampah-sampah yang terbakar, Wak. Asap yang membumbung ini keluar dari celah dari atap belakang gubuk ini, Wak. Padahal kami di dalam tadi tak ada yang sesuatu yang terbakar di belakang tadi, Wak. Tapi ketika di luar kok asap ini terus membumbung, Wak, keluar dari celah atap itu, Wak. Nah, kami heran. Kulihat ku dekat, Wak, jelas keluar gitu, Wak. Kayak ada orang masak di dalam. Gak berapa lama aku ditarik Dedi, Wak. "Ayo, Cil, pulang, udah cepet ya, bahaya nih." Ditarik aja aku sama Dedi. Sementara rasa penasaranku sangatlah tinggi, Wak. Aku berkata, Wak, bilang, "Nanti dulu, Ded, sabar, udahlah, Cil, pulang yuk, pulang." Dan akhirnya pun kami menuju ke sepeda kami, Wak. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Wak, aku tinggalkanlah, Wak, asap yang mengepul atau keluar dari belakang atap gubuk ini, Wak. Nah, ketika kami mau menuju ke sepeda kami masing-masing, Wak, di sini kami sudah bingung lagi, Wak. Sangat kaget, terkejut, Wak, karena pas sepeda yang kami letakkan tadi tidak ada di tempatnya. Kami berempat bingung, Wak. "Weh, mana sepeda kita nih? Kok nggak ada di sini?" Airun bilang, "Iya, tadi di sini, weh. Mana nih, weh?
Wak bayangi Wak ya, kami mencarinya atau kami tahu Wak, sepedanya itu kami taruh di situ kok nggak ada gitu, tiba-tiba hilang. Lalu aku Wak gini lah, weh kita cari dulu ya weh, hidupkanlah senter Wak, kan, tak untuk mencari sepeda kami. Kami kembali berkeliling Wak, tapi tidak ke belakang rumah atau ke gubuk tadi. Kami di depannya kami cari-cari Wak, sampai ke ujung sana ke ujung sini tidak juga temukan sepeda kami. Bilang sama temen, kayak mana nih weh, nggak usah pulang kita. Nah, di saat kami ingin istirahat dengan kecapean atau lelahan Wak kan, mencari sepeda kami, tiba-tiba Wak, si Judin bilang, itu weh sepeda kita di belakang, itu weh sepeda kita. Ternyata Judin melihat sepeda kami di belakang gubuk tua ini Wak, gubuk angker ini. Aku bingung Wak, kok tiba-tiba ada di belakang weh, ya kan, bingung aku Wak, kok tiba-tiba sepeda kami sudah di belakang gubuk ini Wak. Bilang sama kawannya, ambil weh, janganlah Cil. Ketiga temanku sudah nggak berani lagi ke belakang Wak. Aku nekat aja lah Wak, jalan sendiri dengan senter, karena menuju ke belakang mengambil sepedaku. Nah, apa Wak yang terjadi lagi? Saat aku sampai ke sepedaku, maksudku ingin mengambil, tiba-tiba Wak, di balik belakang rumah itu nenek itu sudah berdiri lagi tegak menunggui sepeda kami. Ku tatap Wak wajahnya, jelas-jelas kulihat seperti yang di dalam gubuk tadi, sama persis. Tapi kali ini dia seperti menyeringai atau menampakkan wujud yang sangat berbeda Wak. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya memberikan sebuah isyarat saja melalui rupa, mata, dan mulut Wak. Menyeringai, suaranya seperti itu. Cepat-cepat lah aku ambil sepedaku Wak kan. Ku tarik sepedaku, ku bilang weh ambil weh. Akhirnya ketiga temanku ikut ambil Wak, pikirnya aman-aman aja Wak. Aku nggak cerita sama mereka kalau di belakang itu ada nenek itu tadi Wak. Nah, saat ketiga temanku ngambil sepeda Wak, mereka menjerit ketakutan karena di belakang gubuk tadi masih nenek itu berdiri tegak dengan suara. Akhirnya aku nggak tega lah Wak ya kan, kawanku lagi gitu, ya aku bantu lah Wak ya. Aku kembali ke belakang, terutama si Judin udah gemeter nggak bisa lagi bergerak dia. Dengan sigap dan cepat ku ambillah sepeda Judin, ku sorong ke depan Wak, dan ku bilang, wih lari. Akhirnya Dedi dan Ayer pun mengambil sepedanya dengan cepat. Kami pun berlari ke depan. Sampai di depan, ku bilang sama Judin, bernapas kau, tenang dulu, minum dulu, minum. Kami kan bawa botol minuman gitu kan, kasihlah minum Judin. Setelah tenang kami pun pulang Wak bayanginya. Wak bisa bayangi, kami kira terjadi hanya sekitar 1 jam atau 15 menit atau 20 menitan Wak. Ternyata kami di gubuk itu sudah ada 4 jaman Wak. Kami tahunya kenapa Wak, setelah kami mendayung menjauh dari blok 20 dari gubuk angker ini Wak, sampai 4:30 tiba-tiba terdengar suara ngajian dari masjid Wak. Ku bilang, weh kok udah ngaji weh, jam berapa ini? Seperti biasa Wak, kalau di kampung-kampung kan kalau mau azan subuh terdengar suara ngaji-ngaji di masjid Wak, menandakan malam akan menjelang subuh. Aku bilang, lu kok bisa jadi mau subuh, jam berapa nih? Dating Dedi, iya jelah, kayaknya kita tadi jam 12 masuk sini. Sambil terheran kami pun sambil mendayung sepeda menjauh dari blok 20 yang ada di kebun kelapa sawit yang terdapat gubuk angker. Penghuninya arwah nenek yang gentayangan. Kenapa aku bilang arwah gentayangan Wak? Karena ini adalah sebuah cerita yang nyata. Suatu kejadian yang mengerikan ternyata di gubuk itu. Kami tahunya saat kami sudah melewati masjid di Kota Batu. Kami berhenti sejenak di masjid itu Wak. Kami ditanya sama uak-uak yang pulang sholat subuh. Nah, mau subuhan gitu kan. Ditanya sama uak-uak itu, dari mana kalian? Kok ngos-ngosan sampai keringat banyak gini? Dari mana kalian? Aku jawab lah Wak, cuma aku yang berani jawab. Kami dari blok 20 itu, kami tengok masuk dari ada gubuk, bilang gitulah.
Gubuk itu, Wak, di tengah hutan di kebun kelapa sawit itu, Wak. Kalau kami sebenarnya biasanya bilangnya hutan sawit gitu, Wak. Wak yang di masjid tadi heran lah, jadi kaget. Apa? Dari hutan sawit blok 20 kalian? Yang pauan kalian, Jang? Bahayaan, Jang. Itulah kata dia. Kutanya lah, kenapa, Wak? Oh, pau lah itu, tanya tadi pula katanya. Kata Wak ini tadi, kau tanya pula, nggak tahu kau rupanya apa itu, gubuk apa itu. Tunggu kalian di sini, nanti siap aku ceritakan katanya. Jangan kemana-mana, sini dulu. Ya akhirnya kami bertahan di masjid itu, Wak, sambil sholat subuh bersama sama warga setempat Kota Batu lah, Wak. Setelah sholat subuh, kembali kami duduk di beranda masjid, Wak. Nah, kami dikelilingi sama 4 uak-uak, Wak. Satu ya bahasa apanya marbut masjid. Kami diinterogasi dan ditanya-tanya lagi, Wak. Ya aku menjawab yang ku bilang, Wak, kami dari gubuk yang ada di hutan sawit itu di blok 20. Uak-uak yang 4 tadi, Wak, mereka tercengang mendengar kami memasuki gubuk itu tadi. Lalu, Wak, salah satu uak tadi bercerita. Kalian tahu nggak ceritanya itu kayak mana gubuk itu? Hah? Nggak ada yang berani lewat situ. Jangankan masuk, lewat aja nggak berani kalau udah jam 5 sore. Hah? Aku bingung, Wak, tercengang. Kenapa rupanya, Wak? Aku bilang gitulah. Dulu sering terjadi situ pekerja sawit, pernah ada 3 masuk ke gubuk itu saat hujan deras. Maksudnya ingin berteduh. Kalian tahu nggak apa yang terjadi sama 3 orang ini? Mereka kena bahaya. Salah satunya matanya buta, bisu, yang satunya kakinya cedera ataupun patah setelah keluar dari gubuk itu. Ku bilang, kok bisa gitu, Wak? Diam kau, aku ceritakan lagi nih. Kau anak mana kalian ini ya? Nak setualang kami, Wak. Gitulah dalam pembicaraan kami, Wak. Gubuk itu dulu udah zaman Belanda awalnya. Dulu sempat hancur. Lalu ada lagi orang yang menjaga kebun itu, dibangun lagi gubuk itu. Lalu yang menjaga ini adalah seorang ibu dan 1 anak. Nah, penjaga ini, Wak, saking apanya dialah seorang dukun pijat atau dukun beranak atau bahasa bilang dukun wanita, tapi mempunyai anak 1 orang. Setelah dia banyak pasien namanya apa, tiba-tiba anaknya ketika berumur sekitar 13 tahun tiba-tiba meninggal karena kesurupan di tengah kebun kelapa sawit. Nenek ini bingung, tidak bisa menyembuhkan anaknya sampai anaknya meninggal dalam saat kesurupan. Lalu semenjak kematian anaknya, Wak, nenek ini seperti linglung. Dia sering menjerit, Wak. Kadang tertawa sendiri seperti orang gila gitu, Wak. Dia sering mengatakan, aku akan balas dendam kepada mereka, aku balas dendam pada mereka. Itulah jerit-jeritan dari warga-warga yang mendengar. Karena seperti orang itu jadi warga tidak peduli dan tidak mau tahu lagi, Wak. Nah, setelah beberapa tahun warga bingung, Wak, kenapa tidak ada nenek ini di gubuk ini tadi, tidak ada suara nenek ini, gitulah maksudnya. Tidak terdengar lagi jerit-jeritannya, tertawa-tertawanya sendiri tengah malam. Ya, warga pun cuek aja gitu, Wak, sampai terjadi sekitar 5 tahun atau 6 tahun barulah kejadian atau diketahui kemana nenek ini berada. Jadi karena ini punya PT kebun ini, Wak, maksudnya dari PT ingin memperbarui bibit baru dan gubuk ini mau dibongkar. Nah, saat pembongkaran, ketika memasuki gubuk tadi di siang hari, mereka kaget menemukan tengkorak yang ada di tengah lingkaran dengan depannya berupa seperti tempat sesaji atau sajen-sajen, Wak, yang ada bunga atau pokoknya tempat sajen tuh di lingkaran nenek itu tergeletak. Tengkoraknya masih tergeletak di situ. Ya segeralah warga ini menghubungi dari pihak berwajib untuk mengetahui apa yang terjadi pada nenek ini. Ternyata nenek ini meninggal karena dia mencoba bersekutu dengan jin
ingin membuat suatu balas dendam yang membuat anaknya mati kesurupan. Tetapi menurut dari orang pintar dari Kota Batu, dia tidak kuat, jiwanya tidak kuat. Akhirnya dia meninggal dengan suatu bahasa apa bilang tua ya, saat melakukan ritual balas dendamnya. Nah, boneka yang ada tali merah di lehernya, ternyata dia membuat ritual pemanggilan roh untuk anaknya bisa memasuki boneka itu, biar dia bisa bermain kembali kepada anaknya. Tapi ternyata roh yang memasuki boneka itu bukanlah roh anaknya. Ya, itulah Wak ceritanya sampai kami tercengang. Kami kaget kok bisa. Kami nggak tahu, tiba-tiba ceritanya sangat menyeramkan, Wak. Ku bilang lah, Wak, padahal kami tadi masuk 11:30, Wak. Kok tahu kami 4:30. Itulah kalian, untung aja kalian keluar bisa selamat, bisa sehat gini. Kalau enggak, kejadian kayak orang-orang itu ada aja. Ada yang mati karena batuk, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tiba-tiba cacat. Lalu kami pun disuruh pulang lah, Wak, ya kan. Setelah kasih teh manis dengan roti, kami pulang, Wak, ya kan, permisi. Kami pun kembali ke rumah, ke rumahku, Wak. Sampai di rumah ya biasa lah, Wak, sama Bu Rambi di repeti kami, Wak. Dari mana kalian pulang pagi gini? Katanya nonton keyboard. Ya kami diam aja lah. Kami bilang kami ketiduran di gubuk. Kami bilang gitu. Aku nggak berani cerita sama Bu Rambi tentang kejadian yang ku alami. Jadi Wak bisa bayangi, Wak, kita memasuki gubuk angker yang kita ketahui sebenarnya. Kita masuki gubuk itu ternyata mempunyai suatu historis atau sejarah yang sangat menakutkan dan menyeramkan, Wak. Karena pemilik gubuk ini ternyata ingin membuat ritual pemanggilan roh untuk bisa memasuki boneka yang ada tali merah ini, biar roh anaknya masuk. Ternyata tidak kuat jiwanya sehingga dia meninggal tergeletak di ruangan atau di lingkaran ritualnya sendiri. Nah, Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang asli aku alami sendiri, Wak. Jadi, Wak, kalau Wak menyukai cerita ini silahkan like. Oke, Wak, terima kasih sudah menonton cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri nih, Wak, ya. Sampai di sini dulu cerita horror story dari kisah nyata yang asli aku alami sendiri. Inti dari cerita ini, Wak, ya. Kita sebagai manusia, janganlah kita percaya kepada makhluk lain selain dari agama kita, yaitu jangan percaya kepada setan, jin untuk bekerjasama atau bersekutu. Sangatlah berbahaya, Wak. Karena jin dan setan itu sangat senang ingin menjerumuskan manusia-manusia menjadi abdi dan pada mereka. Kita seharusnya bila kita mempunyai agama, percayalah kepada Tuhan kita masing-masing. Jangan percaya kepada setan, jin untuk melakukan sesuatu yang sangat kejam, mempunyai niat buruk. Hati-hati, Wak, jiwa kita bisa diambilnya. Oke, ya, sampai di sini dulu. Aku mengucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang asli aku alami sendiri. Selanjutnya masih bersama aku M360 Channel.